Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti, tentunya di konten di channel Astuti Jewelry ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kebetulan ada di workshop ya, sudah jam 6 hampir jam 7 malam ya, saya masih di sini. Kebetulan tadi ada tamu orang Jepang, jadi mereparasi cincin. Jadi sudah punya cincin lama diubah menjadi desain baru. Jadi baru selesai karena kebetulan ibunya mau keluar kota. Baik teman-teman ya, jangan lupa selalu kalau yang sudah mampir ya di channelnya Astuti Jewelry pasti tahu ya. Jadi di sini di channel Astuti Jewelry selalu yel-yelnya pasti harus kita selalu semangat. Jadi semangat itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita dengan semangat apapun bisa kita lakukan dengan mudah dan pasti kita akan mencapai sesuatu yang bagus dengan kita bersemangat. Oke, pada kesempatan kali ini sebetulnya saya bingung ya sebetulnya mau ngomong apa, tapi ya kebetulan saya pas ada waktu ya saya buat ya, karena sudah ada konten-konten sebelumnya tetapi tidak akan keluar ya dari apa yang saya lakukan ya, karena saya seorang perempuan yang memang punya usaha ya, pencari uang karena mengambil sebuah tanggung jawab. Jadi saya pasti seputar di apa yang saya lakukan ya. Jadi saya berdagang perhiasan dan saya di sini membuat perhiasan ya dengan bekerja sama dengan tim. Jadi saya punya tukang-tukang yang handal untuk membuat perhiasan yang mewah. Nah, seperti itu. Jadi pada kali ini kita sharing aja tentang bagaimana kita menjadi wanita hebat ya teman-teman ya. Jadi dalam arti hebat itu bukan kita mentang-mentang menjadi perempuan yang hebat sehingga kita nanti mentang-mentang pada pasangan kita, tidak ya. Di sini saya juga punya pasangan dan saya juga sudah mengambil peran ya, peran mencari uang ini saya sudah dari usia belum ada usia 20 tahun ya, saya sudah memang mengambil peran tanggung jawab ini. Jadi saya sendiri tidak pernah dengan saya bisa mencari uang terus akhirnya saya mentang-mentang sama pasangan ya, belum ya. Tapi kadang-kadang mungkin ya terasa kayak kita mentang-mentang, tapi sebetulnya itu tidak ya, karena kita merasa sudah tahu, kita mungkin berdebat ya sesuatu yang mungkin kita masih miskomunikasi atau mungkin harus saling memahami. Nah, di sana kita sering terjadi perselisihan. Nah, seperti itu. Tapi di situ bukan kita bisa mencari uang, bisa menciptakan bagaimana diri kita sebagai seorang perempuan yang bisa menjadi hebat sehingga kita berada di atas kepala laki-laki ya, seperti itu. Jadi sharing kali ini bagaimana kita bisa menjadi hebat, tentunya kita harus memulai ya dari diri kita sendiri, bagaimana agar kita bisa menjadi wanita hebat ya, wanita yang tidak lemah dan wanita yang kuat ya di segala kondisi. Padahal sebetulnya perempuan itu ya sangat kuat teman-teman. Kita ini para perempuan ya, ini mungkin ada laki-laki, tapi saya saat ini sekarang ini lagi sharing ya untuk para wanita ya. Jadi kita ini sebetulnya para wanita ini sudah kuat ya, kuat banget ya. Karena apa? Di saat seperti saat ini ya, kemarin ya, pandemi ini yang sangat luar biasa, sebetulnya yang paling eksis itu adalah perempuan, di mana kita perempuan masih bisa mencarikan sebuah solusi untuk bagaimana kita bisa bertahan di saat pandemi seperti ini. Nah, jadi kejadian ini itu tidak sedikit laki-laki yang stres ya, juga wanita yang stres, tetapi sangat jauh lebih yang stres itu adalah laki-laki ya. Jadi kita bagaimana memupukkan lagi sesuatu yang memang sudah berada di diri kita ini sebagai seorang perempuan yang sudah kuat, tapi kadang-kadang kita yang sudah mengerti itu sering melemahkan diri. Jadi melemahkan seperti apa? Contohnya kita sering mengeluh, terus kita sering
kita sering menjual kesedihan kepada pasangan atau kepada orang lain, kepada keluarga, seperti itu. Jadi kita itu para perempuan ini suka melemahkan, padahal kita ini punya kekuatan yang luar biasa, kita bisa sangat kuat dan sudah terbukti bahwa perempuan itu adalah sangat kuat. Nah, jadi bisa dibuktikan dengan hal-hal kecil ya, contohnya kita merawat anak, bisa kita melakukan, kita bisa momong anak, terus kita dengan momong anak kita bisa melakukan pekerjaan rumah, bisa selesai, sambil kita juga bisa menyediakan makanan, semua sudah terselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Itu sudah membuktikan bahwa kita perempuan itu lebih unggul sebetulnya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi bisa segalanya ya, banyak yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Di dalam dunia usaha ya sebetulnya kita bisa, cuma kelemahannya perempuan di sini memang kita kalau untuk membuat sesuatu, contohnya mensistemkan sesuatu atau kita membuat kerangka-kerangka bagaimana kita bisa menjadi seorang pembisnis yang hebat ya, seperti itu kadang-kadang masih perlu ya peran seorang laki-laki di sana, karena kita kadang-kadang perempuan ini suatu misal ya kita membentuk sebuah komunitas, biasanya kalau untuk menyelesaikan masalah itu ya tanpa ada peran di balik layar laki-laki, wanita itu sulit untuk menemukan sebuah solusi. Itu. Tetapi kalau masalah pekerjaan atau mencari penghasilan sebetulnya kita sangat jago ya perempuan itu. Jadi jago banget ya, apalagi kita bisa mau melakukan sesuatu asal kita mau, tidak menahan potensi yang ada dalam diri kita. Wanita itu sangat hebat untuk mencari uang. Jadi dalam sharing kali ini pesan saya ya atau sharing saya intinya adalah kita ini punya potensi yang luar biasa sekali sebagai seorang perempuan. Jadi jangan ditahan itu, kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi jangan ditahan-tahan potensinya. Seperti itu. Jadi kita bisa menjadi seorang perempuan mandiri, seorang perempuan yang kuat, seorang perempuan yang hebat, dan kita akhirnya bisa bekerja sama dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi di sana tidak akan menjadi masalah apalagi selama ini banyak sekali terjadi dengan keadaan ya ekonomi, kadang-kadang tidak sedikit ya kita tengkar dan akhirnya bisa pisah. Seperti itu. Jadi itulah teman-teman ya, sharing kali ini kita sebagai seorang wanita yang para wanita harus kuat dan harus bisa mandiri. Itu sudah ada di dalam diri kita, kita tinggal memaksimalkan untuk bisa keluar. Seperti itu. Oke teman-teman ya, sharing saya tentang wanita ya, tentang bagaimana kita para wanita hebat ini bisa kita memaksimalkan ya potensi yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting bagaimana kita itu bisa menempatkan diri kita tidak sombong, tidak takabur ya. Jadi kita tetap humble ya, tetap kita rendah hati walaupun kita bisa mencari uang. Jadi seperti yang saya lakukan, saya mempunyai bisnis jewelry ini dan saya rintis ya dari sangat kecil sekali, karena memang saya bukan siapa-siapa ya, intinya siapa-siapa ini, saya memulai sesuatu ini benar-benar dari nol, yang memang keluarga saya memang tidak mempunyai pengetahuan untuk berbisnis, dan keluarga saya juga hanya seorang petani kampung yang tidak mengerti apa-apa, dan saya sendiri juga tidak berpendidikan. Jadi agak ngoyo ya. Padahal saya di sini dulu mengenal usaha ya atau bisa berdagang itu sebelum saya usia 17 tahun itu saya memang sudah bisa melakukan sesuatu ya. Jadi pekerjaan seperti itu. Jadi mulai berdagang ya kira-kira tahun umur saya 18 saya sudah mulai berdagang ya, berdagang kecil. Dari saya rintis dari pedagang nasi hingga saya pedagang baju, pedagang kosmetik, dan saya juga membuat lulur ya, jadi perawatan kulit ya untuk wanita, dan banyak ya saya jual waktu itu sampai saya akhirnya terpelanting di dunia bergengsi ini ya, di fine jewelry, bisnis yang super, bisnis yang hanya sedikit ya orang bisa melakukan. Saya lakukan tanpa dengan saya
backgroundnya seorang yang desainer atau apa ya, semua saya lakukan dengan lakukan dari nol lah gitu. Oke teman-teman, jadi itulah sharing saya. Semoga sharing saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, terutama untuk para wanita ya, untuk bisa terinspirasi bahwa kita adalah seorang perempuan, adalah perempuan hebat, bukan perempuan lemah. Jadi itu biar kita itu menyadarinya ya. Jadi saya di sini hanya sebagai pengingat saja. Oke teman-teman, sampai di sini sharing kita ya. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan. Nanti saya membuat konten-konten bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat lah untuk kehidupan ini, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, walaupun ya hanya hanya informasi saja, tetapi siapa tahu ya dengan informasi ini ada yang berubah hidupnya, yang belum baik jadi baik, yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya saya ucapkan bagi yang sudah menonton dan sudah setia dengan channel Astuti Jewelry. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar membawakan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu kita bersyukur dan jangan lupa selalu semangat, semangat, semangat.